Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Marilah kita melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersama keluarga datang kepadamu melalui ibadah malam ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, di rumah kami masing-masing. Berkenalah atas segala pujian dan doa kami kepadamu, serta Roh Kudus-Mu akan menuntun peribadahan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah ini menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Jadikanlah ibadah kami berkenan yang bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampunilah dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan Mazmur pada malam ini terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan,
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani ini tidak ada petunjuk yang jelas siapa penulisnya dan kepada siapa surat ini semula ditujukan. Tapi judul yang terkenal dalam Alkitab ialah surat kepada orang Ibrani, dan surat ini sudah ada pada abad kedua. Isinya dengan kuat meneguhkan bahwa surat itu ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Kalau kita ambil kesimpulan surat ini, pasti surat ini untuk orang Ibrani dan orang Yahudi. Bacaan kita pada malam ini terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 yang diberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Saudara-saudara yang kasih, imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya untuk mempersembahkan kurban. Imam pertama yang diurapi untuk peribadahan adalah Harun dan keturunannya, itu dalam perjanjian lama. Ia adalah perantara antara Allah dan umatnya untuk memenuhi pendamaian atas dosa dirinya maupun umatnya. Di zaman Musa, imam melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan. Itu dapat kita baca dalam Keluaran 29 ayat 10, 30, ayat 7 sampai 10 dan 30. Dan di zaman Salomo, peribadahan berpindah dari kemah pertemuan ke bait suci, di mana tabut perjanjian dibawa ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besarlah yang boleh memasuki ruang itu. Imam besar ini mengepalai Mahkamah Agung. Di dua tempat suci itu, baik kemah pertemuan maupun bait suci, peranan imam sangat sentral. Hanya imamlah yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus di bait suci. Sebagai perantara antara Tuhan dan umat, imam mempersembahkan kurban pendamaian untuk menebus dosa bagi umat maupun dirinya. Sekalipun derajat rohaninya tinggi, namun imam tidak bebas dari kelemahan dan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Harun menjadi besar di zaman Musa, sedangkan Kayafas pada zaman Yesus. Sekalipun peranannya penting dalam peribadahan di bait suci, mereka hanya manusia yang terpilih dan diurapi untuk ibadah dan jabatan itu. Namun, mereka tidak terlepas dari dosa. Harun pernah membuat patung lembu emas untuk disembah, sedangkan Kayafas menyebut hujatan kepada Yesus, dan hukuman Tuhan tidak terelakkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, bacaan kita pada malam ini di mana
kita dari Ibrani 4 ayat 14-16 yang mengatakan Yesus adalah imam besar yang agung. Mengapa Yesus disebut oleh penulis surat Ibrani sebagai imam besar agung? Karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Hal ini ditandai oleh keimanannya yang sempurna. Sebagai seorang manusia, dia turut merasakan kelemahan kita. Dia pernah dicobai dalam segala hal, sama seperti manusia. Hanya saja Yesus tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia memberikan kebenaran kepada manusia untuk menghadap Allah, agar Allah mengasihi dan memberkati kita. Apa jaminan keselamatan bagi kita kalau kita mau meyakini dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Imam Agung yang sempurna? Kita tidak harus mencari kemana-mana dan dengan cara apa. Cukuplah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus sembari setia melakukan kehendak-Nya. Yesus adalah imam besar agung kita. Sebagai perantara, Ia membawa Allah kepada manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tak perlu takut datang di hadapan Allah untuk memohon kemurahan-Nya. Ibrani 4 ayat 14-16 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan bahwa Ia melintasi semua langit. Ia melampaui seluruh ciptaan zaman dan kerajaan. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia sebagai imam besar terus-menerus mempersembahkan korban sebelum Yesus, imam besar mempersembahkan kurban di bait suci sekali dalam setahun. Namun Yesus melintasi waktu. Dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita, yaitu pengakuan akan siapa diri Yesus. Kita bisa berdoa secara sederhana, namun Tuhan Yesus tahu isi hati kita yang terdalam. Maka dari itu doa kita tidak boleh bertele-tele. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau imam besar mempersembahkan kurban setahun sekali untuk penebusan dosa mereka dan juga untuk penebusan umatnya, tapi Yesus mempersembahkan kurban darahnya bagi kita umatnya untuk selama-lamanya. Nah, dalam perjanjian lama orang-orang tidak boleh dengan sembarangan menghampiri takhta Tuhan. Ruang maha suci dan ruang suci bukan tempat yang boleh dimasuki sembarang orang. Risikonya masuk ke dalam ruangan itu adalah kematian. Imam besar jika tidak mengikuti peraturan dari Tuhan lalu masuk ke bait suci, maka juga akan mati. Di sana kita belajar bahwa kesucian Tuhan tidak boleh dipermainkan. Yesus sudah mati bagi kita, maka kita memiliki kebebasan, keberanian untuk berdoa.
Keberanian itu adalah suatu terobosan iman, dan keberanian itu mendatangkan berkat bagi kita. Kita menerima rahmat dan kasih karunia dalam pertolongan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, seorang imam adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani manusia datang kepada Allah. Jadi, dalam Perjanjian Lama, jika orang berdosa mau bertemu dengan Allah yang suci, maka tidak boleh dengan sembarangan ada titik dan maka tidak boleh sembarangan dia datang kepada Tuhan. Ada titik temu yang harus dilakukan melalui imam. Imam melakukan pelayanan pendamaian, meminta penyertaan Tuhan, dan memberikan korban kepada Allah. Imam juga adalah orang yang memimpin acara korban bakaran di ruang maha suci sekali setahun dan setiap hari oleh di pelataran bait suci Allah. Peran iman pada saat itu sangat penting. Imam juga mengingatkan umat agar tidak hidup dalam dosa. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita dan menghidupi masa kini dan masa depan dengan iman. Kita harus mengingat imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kita dan akan terus menyertai kita selama-lamanya. Dalam Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita. Dari kekekalan Yesus sudah memiliki relasi dengan Allah Bapa. Maka sebagai manusia, Yesus berdoa dan menunjukkan dirinya bergantung pada Allah Bapa. Ia taat sepenuhnya kepada Allah juga dalam doa. Ia hidup sinkron dengan visi dan misi Tuhan. Mengapa Yesus disebut imam besar? Ia mengorbankan dirinya sendiri. Kalau orang-orang Lewi mempersembahkan darah hewan kepada Allah untuk menebus dosa, namun Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ketika Yesus mengorbankan dirinya sendiri, kita mengetahui bahwa ia adalah imam yang aktif dan mengerti kesulitan kita. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dengan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, baik di kantor, baik di rumah, baik dalam masyarakat, Tuhan berkehendak agar kita selalu melakukan hal-hal yang baik, saling mengasihi, dan selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, baik di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan, dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat bahwa Tuhan bukan sedang menghukum atau jahat kepada kita. Namun, Yesus sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan kita membawa pengaruh konkret dalam kehidupan rohani sehari-hari. Karena dia telah menjadi imam besar yang mendamaikan kita dengan Allah. Sekarang kita dapat langsung menghadap Allah tanpa perantara siapapun selain Yesus. Saudara-saudara, sebagai jaminan keselamatan bagi kita, marilah kita meyakini dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Imam Agung. Kita tidak harus mencari kemana-mana dan dengan cara apa, cukuplah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus
serta melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan penuh keberanian pada ayat 16, yaitu dengan pengungkapan yang jelas akan iman kita dan keperluan kita, kita sekarang boleh menghampiri takhta Allah sendiri untuk mendapatkan di sana bahwa takhta itu adalah takhta kasih karunia dan kemuliaan ilahi, di mana kita senantiasa boleh menerima belas kasihan, mengingat kelemahan dan dosa kita, dan di mana kita boleh mendapatkan kasih karunia yang akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan dan selalu menghampiri Dia, karena kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Imam Agung yang Maha Besar, sehingga apapun yang kita lakukan dalam dunia seturut dengan kehendak-Nya, Dia pasti akan menolong kita, dan Dia akan selalu mengurapi kita dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan bersandar kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di hari Rabu malam ini, di dalam ibadah keluarga yang kami lakukan saat ini bersama keluarga di rumah kami masing-masing, tak putus-putusnya kami menaikkan syukur kepada Bapa di surga, di mana Engkau selalu menguatkan kami, mengingatkan kami, dan menegur kami melalui firman-Mu yang kudus. Pada malam hari ini pun Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau memperdengarkan kepada kami, di mana Engkau sebagai Imam Besar Agung memberikan damai sejahtera dengan membebaskan kami dari dosa-dosa, sehingga kami boleh menghampiri takhta Allah sendiri untuk mendapatkan kasih karunia yang akan memberi pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Bapa, pada malam ini kami juga mau berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang datang kepadamu di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Berikanlah damai sejahtera dalam hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Tak lupa relasi antara anggota keluarga. Tuhan berkati agar ada damai sejahtera dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang lemah tubuh dalam kesakitan. Tuhan mau hampiri mereka dan mengangkat sakit penyakit yang diderita, memberkati obat-obat yang diminum, makanan yang dikonsumsi, para dokter dan para perawat yang menangani, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Dan damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan mereka, agar mereka selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang lanjut usia. Engkau senantiasa memberkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka, dengan tubuh yang sudah renta, namun kekuatan selalu ada daripada-Mu.
sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menopang mereka dan Engkau senantiasa mendampingi mereka, sehingga mereka dapat melakukan apa yang hendak mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga dapat selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas karunia dan kasih-Mu kepada mereka. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun atau yang bertambah usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati mereka dengan usia yang baru, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka dan selalu bersyukur atas pertambahan umur dan kehidupan yang Tuhan berkati. Dan di dalam penambahan umur perkawinan, Tuhan mau menyertai mereka. Di dalam mereka membina rumah tangga mereka, sehingga mereka selalu mengucap syukur atas berkat-berkat dan karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan sekitar Gereja Torsina. Tuhan Yesus memberkati masyarakat lingkungan sekitar kami. Berikanlah berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, dan berikanlah perlindungan bagi mereka, sehingga lingkungan masyarakat Gereja Torsina boleh merasakan cinta kasih pelawatan Tuhan beserta mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi semua presbiter dan unit-unit misioner. Engkau berkati dan menyertai kami para presbiter maupun unit-unit misioner di dalam pelayanan. Walaupun pada saat ini kami dihadapkan dengan pandemi COVID-19, namun kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan di dalam pelayanan selalu berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga mau mendengar dan memberkati doa-doa secara pribadi dalam nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda virus corona. Biarlah Bapa, dengan kuasa-Mu Engkau boleh memusnahkan virus tersebut, sehingga bangsa dan negara kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Berkati dan berilah hikmat kepada pemerintah kami yang mengatasi virus tersebut dengan vaksinasi, sehingga rakyat Indonesia boleh terhindar dari virus tersebut. Ya Bapa, berkatilah gereja kami GPIB Torsina di dalam pelayanan dan kesaksian dan persekutuan yang telah dan sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan. Jangan tinggalkan kami, namun Tuhan selalu campur tangan dalam setiap pelayanan dan kesaksian. Bapa, banyak hal yang hendak kami naikkan kepadamu, namun Engkau lebih mengetahui daripada kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan perbuatan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan pasal 16
ayat 16b sampai dengan ayat 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Saat ini kami pun umat-Mu memberi persembahan syukur dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan penuh sukacita. Terimalah dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang boleh engkau dengar dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.